Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 30 buah soal ya. Jadi totalnya ada 30 soal yang saya rasa mewakili soal-soal yang muncul di SKD untuk CPNS maupun kedinasan. Sehingga saya harapkan setelah menonton video pembahasan soal ini yang akan saya ajarkan juga dengan cara-cara ataupun trik-trik cepatnya, bisa membantu teman-teman sekalian untuk bisa lulus di seleksi CPNS maupun kedinasan. Jadi kita mulai dari soal pertama. Dalam soal pertama ini berhubungan dengan perhitungan persen dan juga pecahan. Jadi kita perhatikan data soalnya adalah 35% dari X adalah 42. Dari ini sama dengan pengertiannya adalah perkalian. Jadi 35% itu berarti 35 per 100 dari X katanya sama dengan 42. Dan data kedua disebutkan bahwa 5 per 6 dari Y. Berarti 5 per 6 dari Y sama dengan 25. Dari sini kita bisa melakukan perhitungan seperti ini. Jadi 35 dan 42 ini sama-sama kita bagikan dengan angka 7 ya. Ini bagi 7 jadinya 5. Kemudian yang berikutnya ini kita bagi 7 juga jadi 6. Kemudian 5 dengan 100 sama-sama bagi 5 menjadi 20. Jadi kita peroleh suatu persamaan X per 20 sama dengan 6. Maka X nya kita kali silang, 20 dikali 6 hasilnya adalah 120. Selanjutnya untuk yang Y ini, Y-nya bisa kita coret 5-nya. Di sini 1, ini habis jadi 5. Berarti Y per 6 sama dengan 5, maka Y-nya kita kali silang, 6 dikali 5 sama dengan 30. Setelah kita peroleh nilai X-nya 120 dan Y-nya sama dengan 30, kita perhatikan pertanyaan adalah berapakah nilai dari X tambah Y. Jadi X tambah Y tinggal kita jumlahkan, yaitu 120 ditambah 30 sama dengan 150. Jadi jawabannya untuk yang ini adalah option A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah bilangan ABC tersusun dari 3 buah angka yang berbeda. Jika ABC dikalikan dengan angka 3, hasilnya adalah BBB, maka A tambah B tambah C hasilnya berapa? Sebelum kita masuk ke soal ini, saya harus jelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan bilang ABC. Jadi kita buat suatu sembarang bilangan, misalkan angkanya adalah 245. Ini kan sama aja pengertian dengan 245 itu adalah 200 ditambah 40 ditambah 5. Ini juga bisa berarti 100 dikali 2 ditambah 10 dikali 4 ditambah 5. Jadi ABC yang dimaksud adalah A-nya angka 2, B-nya angka 4, dan C-nya angka 5. Jadi ABC itu sendiri kalau kita tuliskan berarti memiliki pengertian adalah 100 dikali A ditambah 10 dikali B ditambah C. Kemudian kalau untuk yang BBB berarti adalah 100B ditambah 10B ditambah B. Kalau yang ini bisa kita jumlahkan menjadi 111B. Nah, disebutkan bahwa jika ABC dikalikan dengan 3, hasilnya adalah BBB. Jadi kita peroleh suatu persamaan ABC sama dengan ABC dikali 3 sama dengan BBB. Di mana BBB ini sama dengan 111B ya. Kemudian sama-sama kita bagi 3. Sehingga ABC sama dengan jadinya 111 dibagi 3 adalah 37B. Kita peroleh persamaan seperti ini. Maka untuk mempermudahnya kita cukup memisalkan suatu angka, B-nya mulai dari angka 1 sampai angka 9. Jadi angka yang kita kalikan B ini harus muncul di angka kedua hasil perkalian. Contohnya kita gunakan B-nya itu angka 1, maka 37 dikali 1 sama dengan 37. Jadi tidak mungkin muncul 3 angka. 37 dikali 2, ya, nanti kita coba. Berarti 74 juga tidak memenuhi. Kita coba lagi dengan 3, kita coba lagi dengan 4 gitu ya. Jadi kebetulan untuk soal ini kita gunakan adalah angka 4. Jadi kalau kita perhatikan 37 dikalikan dengan 4 itu hasilnya adalah 148. Jadi seperti yang saya katakan di awal, ketika kita menggunakan B-nya ini, tadi kita gunakan angka 4, maka angka 4 muncul di bilangan yang di tengah-tengah, yaitu yang ini. Maka dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa bilangan A-nya itu adalah si angka 1, si B-nya itu angka 4, dan si C-nya itu adalah angka 8. Ditanyakan adalah berapa nilai dari A tambah B tambah C. Berarti 1 ditambah 4 ditambah 8. 1 ditambah 4 ditambah 8. Maka ini hasilnya adalah sama dengan 13. Jadi jawabannya adalah option C. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Disebutkan bahwa jika 1/3 banding 3/5, maka hasilnya itu sama dengan berapa? Untuk menyederhanakan perbandingan dalam bentuk pecahan, bisa kita lakukan seperti ini. Jadi 1/3 kita bandingkan dengan 3/5. Cukup kita kali silang angka yang di kanan bawah ini ke atas.
Jadi 1 dikali 5 adalah 5. Banding kemudian 3 dikali 3 adalah sama dengan 9. Jadi perbandingan adalah 5 dibanding 9. Kemudian sebagai tambahan, atau jumpa model soal yang hampir mirip, dalam bentuk 3 buah angka, misalkan 2/3 dibandingkan setengah, dibandingkan 1/4 seperti itu. Kalau pecahannya dalam bentuk ada 3 angka, maka kita kalikan dengan KPK-nya. Jadi KPK dari 3, 2, dan 4 itu adalah 12. Maka semua bilang kita kali 12. Jadi 12 dikali 2/3 dibanding 12 dikali setengah, dibanding 12 dikali 1/4. Jadi kalau kita hitung, ini hasilnya adalah 8 banding 6, kemudian dibanding 3. Jadi perbandingan seperti ini. Jadi cara yang pertama tadi berlaku untuk perbandingan pecahan 2 buah. Kalau untuk yang dikalikan KPK lebih dari 2 aja. Kalau perbandingannya 4 atau 5 pun sama, kita kalikan dengan KPK-nya. Jadi ini adalah salah satu cara untuk mempermudah, menyederhanakan perbandingan dalam bentuk pecahan. Soal berikutnya. Berapakah nilai dari 4,5% dari 455? Jadi kalau kita tuliskan sebenarnya kan perhitungannya adalah 4,5/100 dikali 455. Satu hal yang perlu kita perhatikan ketika menjumpai soal seperti ini adalah pilihannya terlebih dahulu. Apakah pilihannya itu dalam bentuk angka yang dekat atau berjauhan? Kalau kita perhatikan 0,2 dengan 2 dengan 20, 204, 2047 itu memiliki kelipatan 10, artinya cukup jauh. Jadi kalau memiliki nilai rentang yang cukup jauh, ini bisa kita prediksi berapa nilainya tanpa harus menghitung nilai pastinya. Tapi kalau misalkan pilihannya itu dalam bentuk misalnya 20,75, 20,45, itu artinya pilihannya lumayan relatif dekat. Maka kita harus hitung persis angkanya berapa. Nah, di sini kita perhatikan bahwa 4,5% kali 455 itu sama dengan kalau 100-nya kita bagikan kemari adalah menjadi 4,5 dikali dengan 4,55. Jadi kita mundurkan 2 buah angka di belakang koma. Kalau kita perhatikan 4,5 dengan 4,55 ini, kita katakanlah angkanya ini mendekati angka 5. 5 kali 5 gitu kan, angkanya kan 25. Berarti rentang angka ini masih di angka rentang angka puluhan. Jadi tidak mungkin hasil perkalian angka 4 dengan angka 4 menimbulkan angka 2 ataupun ratusan. Maka hasil yang paling memungkinkan dari hasil perkalian bilangan 4,5 dengan 4,55 adalah kisaran angka puluhan, sekitar 20-an, maka kita bisa langsung menjawabnya sebagai option C. Jadi tidak perlu kita hitung persis 4,5 dikali ini hasilnya berapa. Kita bisa lakukan dengan pendekatan memperkirakan hasilnya. Kemudian kita lanjutkan ke soal berikut. Berapakah hasil dari 0,875 kemudian dibagi 0,25 dikurang 0,44 kemudian dibagi 2,75? Kalau kita jumpai operasi perhitungan yang campuran, ada bagi dan ada kurangnya, maka kita harus bagikan dulu mana yang mau duluan dikerjakan. Jadi tanda bagi lebih kuat, jadi kita kurungkan ini kita hitung terlebih dahulu. Kemudian yang baginya juga lebih kuat, kita hitung terlebih dahulu. Kemudian hasil dari masing-masing yang di dalam kurung, kemudian terakhir baru dikurangkan. Jadi ada beberapa trik ya untuk mengerjakan soal seperti ini adalah beberapa pecahan sebaiknya kita hafal. Contohnya 0,5 ya, itu sama dengan setengah. Kemudian 0,25 itu sama dengan 1/4. Dan angka-angka yang merupakan kelipatan pecahan 1/8. Seperti 0,125, 0,250, 0,375, dan seterusnya. Jadi ini termasuk salah satu bilangan kelipatan pecahan per 8, yaitu 7/8. Kemudian dibagi 0,25 itu sama dengan 1/4. Kita kurangkan 0,44 itu sama dengan 44/100 dibagi 2,75. Jadi 2,75 itu sama dengan 0,75 itu 3/4 ya. Berarti 2 ditambah 3/4. Itu hasilnya sama dengan 4 dikali 2, 8, tambah 3, 11. Berarti dibagi 11/4. Setelah kita jumpa model pengerjaan seperti ini, kita ingat bahwa untuk pecahan dibagi pecahan, maka pecahan yang di belakang kita ubah menjadi perkalian dengan membalikkan angkanya. Jadi kita peroleh jadi 7/8 dikali 4/1 dikurang dengan 44/100 dikalikan dengan 4/11. Kemudian ini kita bagikan jadi 2. 7 dikali 1 dibagi 2 jadinya 3,5. Kemudian yang berikutnya
angka 11 dengan 44 jadi 4. 4 dikali 4, 16. Kemudian dibagi 100 adalah 0,16. Maka tinggal kita kurangkan. 3,5 dikurang 0,16 hasilnya adalah 3,34. Jadi jawabannya adalah option E. Kita lanjut ke soal berikutnya. 17,7 dikali 8 ditambah 13,3 dikali 8. Ini ada dua kemungkinan cara yang bisa kita lakukan. Cara pertama adalah kita kalikan secara manual. Kemudian kita kalikan lagi secara manual, lalu kita jumlahkan. Walaupun cukup panjang ya. Namun kalau kita jeli, kita perhatikan ada dua angka yang sama di sini, yaitu kali 8. Maka kita bisa gunakan sifat seperti ini. Jadi tambah ini bisa kita keluarkan menjadi 17,7 ya. Ditambah sesuai dengan tanda ini dengan 13,3. Kemudian karena ada dua buah angka dikali 8 sama, kita keluarkan jadi kali 8. Maka bisa kita modifikasi, kita hitung terlebih dahulu yang hasil penjumlahannya. Jadi 17,7 dan 13,3 kita jumlahkan menjadi 31. Kemudian hasilnya kita kali 8. Jadi 31 dikali 8 adalah 248. Jadi jawabannya adalah option C. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya berhubungan dengan pola bilangan. Jadi diberikan satu pola bilangan terdiri dari 153, 158, 156, 161, 159, 164, 162, dan dicari dua angka selanjutnya. Kalau kita perhatikan polanya adalah dari angka 153 ke 158, kita coba dengan, ini berarti penjumlahannya angka 5. Kemudian dari 158 ke 156 ini kita kurangi 2. Kita perhatikan lagi, dari 156 ke 161 ditambah 5. Ternyata polanya ada 5 dan 5. Kita perhatikan lagi, ini dikurang 2. Setelah kita lakukan 4 buah angka, ini kita udah bisa meyakinkan bahwa polanya ini pasti ini tambah 5 lagi. Ini kurang 2. Maka bilangan selanjutnya adalah 162 ini ditambah 5. Berarti menjadi 167. Selanjutnya dikurang 2 menjadi 165. Jadi dua angka yang selanjutnya adalah 167 dan 165. Jadi jawabannya adalah option D. Kemudian kita sambung ke soal selanjutnya. Ini juga soal tentang barisan bilangan. Jadi kita perhatikan bilangannya adalah sepertiga, kemudian 1, 5/6, 2, 1/2, 3, 2, 4, angka ditanya dan angka 5. Kalau kita jeli dalam memperhatikan bilangan ini ada satu pola unik, di mana kita perhatikan angka 1 di sini, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 adalah angka yang berurutan, dan ada sisanya adalah angka sepertiga, 5/6, 1/2, 2, dan yang ditanyakan. Jadi kita cukup fokus karena yang ditanyakan di bagian yang ini, kita perhatikan pola yang bilangan yang tersisa ini. Kalau kita perhatikan bilangannya adalah 1/3, 5/6, 1/2, kemudian angka 2 gitu ya. Jadi kita bisa perhatikan ini polanya adalah ditambah setengah ya. Jadi sepertiga ditambah setengah jadi 5/6, 5/6 ditambah setengah jadi 1/2, 1/2 ditambah setengah jadi 2, maka selanjutnya adalah 2 ditambah setengah. Jadi 2 tambah setengah itu hasilnya adalah 2/2 ya, atau sama dengan 5/2. Kita perhatikan yang ada di option adalah option C. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Ada suatu barisan bilangan yang diberikan di soal ini adalah YXW, FGH, VUT, IJK, SRQ, LMN, kemudian yang ditanyakan, dan yang terakhir adalah OPQ. Jadi kalau kita peroleh soal seperti ini, kita perhatikan ini adalah deretan huruf-huruf di belakang ya. Jadi dari A ke Z, YXW ini termasuk bilangan di belakang, kemudian FGH ini relatif di depan, A, B, C, D, E, F gitu ya, lumayan di depan. Ini di belakang lagi. Ini di depan lagi. Jadi kita perhatikan berarti polanya itu adalah pola lompat ya, dimana kita perhatikan bilangan yang ini, bukan bilangan huruf ya, yang ini dan yang ini. Jadi kita fokuskan ke YXW, VUT, SRQ. Kita perhatikan ternyata pembacaan bilangannya itu adalah dibaca dari sini ya, QRS, kemudian TUV, WXY. Jadi deretan huruf-huruf yang berurutan. Jadi kita fokuskan ketiga huruf yang sebelum huruf Q. Jadi sebelum huruf Q adalah P, kemudian O, kemudian N. Jadi kalau kita urutkan adalah
dari N ya, N O P Q R S T U V W X Y. Jadi jawabannya adalah PON. Ini jawabannya adalah option B. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Di soal ini disebutkan bahwa suatu polanya adalah A, B, C, E, D, G, E, I. Jadi sama seperti soal yang sebelumnya, kita jeli melihat soalnya adalah ada satu pola bilangan yang berurutan ya, huruf-huruf yang berurutan, yaitu A, kemudian ada B, ada C, ada D, ada E, lompat ya. Jadi di E di sini, kemudian pasti ini sudah F ya, karena dia bilangannya berurutan. Kemudian bilangan yang tersisa adalah A, C, E, G, I. Sorry, ini F-nya di sebelah sini ya. I, kemudian ini bilangan selanjutnya, kemudian dari F diurutkan lagi menjadi G. Jadi udah pasti F di depan, G di belakang. Kemudian untuk yang tersisa ini AC, berarti dia A, B, C, kemudian D, E, F, G, H, I, berarti di sini J, di sini menjadi K. Berarti hurufnya adalah F, K, G. Jadi jawabannya adalah yang di option A. Kemudian kita lanjut ke soal selanjutnya. Di soal ini adalah mencari sinonim ya, karena ada tanda sebenarnya. Berarti yang ditanyakan adalah sinonim dari kata ekuator. Untuk menghadapi soal-soal seperti ini adalah memperbanyak kosakata, sehingga ketika kita diberikan suatu kata ya, kita tahu apa sinonim maupun mungkin nanti antonim yang ditanyakan. Jadi kita coba definisikan satu persatu. Jadi ekuator itu sebenarnya kalau ini definisi umum adalah garis yang terletak di pertengahan bumi. Jadi kalau kita gambarkan bumi, ekuator itu yang garis yang membelah bumi menjadi dua bagian, yang utara selatan, atau nama lainnya itu khatulistiwa. Ini memiliki dua arti yang sama. Kemudian kalau garis bujur itu sendiri adalah garis yang menghubungkan bagian utara bumi dengan bagian selatan bumi. Jadi kalau digambar di peta atau di globe, bentuknya yang seperti ini. Kemudian kalau garis horizon itu adalah sama artinya dengan ufuk, yaitu garis kaki langit. Jadi kalau kita misalkan gambarkan bumi ya, biasa kita gambarkan gunung seperti ini, maka yang di sebelah sini kan sudut pandangan terjauh kita ya, ufuk, horizon ataupun cakrawala istilahnya sama. Kemudian kalau khayalan ini berarti bukan kaitan ke garis-garis yang di bumi, ini namanya ilustrasi ya. Artinya bayangan seperti itu. Kemudian kalau dari definisinya, maka kita bisa simpulkan bahwa garis ekuator itu sama dengan garis khatulistiwa, memiliki pengertian yang sama. Kemudian suatu kata deputi, kita cari artinya sama. Jadi kalau deputi itu diartikan adalah orang yang diangkat sebagai wakil atau pengganti. Jadi kalau kita definisikan adalah tadi orang yang diangkat sebagai wakil atau pengganti. Jadi dari definisinya sendiri adalah ada kata wakil, maka udah pasti jawabannya ini adalah option D, wakil. Kemudian kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Suatu kata delusi ditanyakan dalam bentuk lawan katanya adalah apa. Jadi delusi itu adalah suatu pikiran yang tidak berdasar, atau mungkin bisa kita artikan dengan kata khayalan. Jadi apa lawan kata dari pikiran yang tidak berdasar atau khayalan? Jadi fata morgana ini adalah semu ya, artifisial buatan. Kemudian wakil berarti perwakilan orang yang diberikan mandat gitu ya. Maklumat, pemberitahuan atau pengumuman nyata. Jadi yang tidak berdasar atau khayalan, lawan katanya udah pasti nyata. Jadi kita bisa simpulkan jawabannya adalah option E. Lanjut, deteriorasi ada. Jadi artinya itu adalah suatu kemunduran atau penurunan mutu. Jadi kalau kita perhatikan, deteriorasi ini artinya sama dengan kemaksudnya ya, sama-sama mundur, berarti bukan, pembatas tidak cocok, bagian tidak cocok. Jadi lawan katanya tentunya kemajuan. Jadi kemunduran lawannya ya kemajuan. Kemudian ramai ini kurang cocok karena ramai itu lawan katanya lebih cocok ke sepi seperti itu ya. Jadi dari soal ini lawan kata dari hal ini, kemunduran atau penurunan mutu, adalah kemajuan. Jadi jawabannya adalah option D. Kita sambung ke soal selanjutnya.
Di soal ini kita harus menganalogikan apa hubungan di antara dua pasangan kata tersebut. Jadi di sebelah kiri kita peroleh sungai dan Nil, kemudian di sebelah kanan gunung dan titik-titik. Nil ini adalah termasuk salah satu nama sungai. Jadi berarti kalau sungai ada Nil, gunung, berarti kita sini mencari sebuah nama gunung. Jadi pilihan adalah Semeru, Alpen, Rocky, Vesuvius, Everest. Kalau kita kenali masing-masing nama yang di option A dan option E ini termasuk nama-nama yang cukup terkenal. Jadi Gunung Semeru ini sebenarnya adalah contohnya, lebih tepat adalah contoh gunung api. Alpen dan Rocky ini adalah lebih cocok ke namanya pegunungan. Jadi kalau misalnya di sini pegunungan lebih cocok ke Alpen dan Rocky. Tapi kalau gunung kurang tepat kalau kita pilih Alpen dan Rocky. Vesuvius ini juga nama gunung api. Sebagai tambahan, ini adalah gunung api yang terkenal di daerah Italia ya. Kemudian Everest adalah gunung. Jadi dari sini kita bisa menganalogikan bahwa jawabannya adalah Everest. Terus kemudian kalau mungkin kita bisa mau memperdebatkan kenapa bukan Semeru atau Vesuvius ya. Kalau terlepas dari apakah bentuknya itu gunung api atau bukan, namun kan masih sama-sama gunung. Bisa kita analogikan lagi seperti ini. Nil ini adalah kategori sungai terpanjang. Jadi kita mau mencari pasangan gunung ini tentunya adalah gunung yang tertinggi. Jadi Everest termasuk salah satu kategori yang memenuhi jawaban untuk soal ini. Kita lanjut. Jadi ada suatu kata di sebelah kiri, bunglon, mimikri, kemudian ada suatu titik-titik, autotomi. Ini hewan, ini ada mimikri. Mimikri itu adalah cara bunglon untuk melindungi dirinya, yaitu menyamakan warna tubuhnya dengan warna lingkungan. Berarti kalau kita analogikan, berarti mencari suatu nama hewan di sebelah titik-titik ini yang melakukan perlindungan diri dengan cara autotomi. Autotomi itu adalah suatu cara perlindungan hewan dengan cara memutuskan bagian tubuhnya. Jadi kalau kita perhatikan yang tepat itu adalah cicak. Jadi cicak itu termasuk bisa memutuskan ekornya apabila dalam keadaan bahaya. Jadi jawabannya adalah C ya, cicak. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Diberikan pasangan katanya ada 3 ya, 3 di kiri, 3 di kanan. Jadi ada buku, novel, detektif, kemudian 3 kata yang ditanya, tidak ada keterangan selanjutnya. Jadi kalau kita perhatikan buku, novel, detektif ini adalah hubungan antara hiponim dan hipernim, ya, suatu bentuk kata umum dan kata khusus. Jadi buku ini adalah suatu kata umum, dan novel ini adalah kata khususnya. Jadi contoh buku ini kan bisa buku dongeng, buku cerita, buku novel, buku komik, dan sebagainya. Kemudian dari novel ke detektif ini adalah novel ini bisa menjadi kata umum bagi detektif, dan detektif ini menjadi kata khususnya. Karena novel itu bisa novel cinta, novel remaja, novel detektif, dan lain sebagainya. Jadi hubungannya adalah hubungan dari kata umum ke kata khusus, kemudian ke kata yang lebih khusus lagi. Jadi kita perhatikan kalau seperti itu, contohnya adalah yang tepat adalah yang option E ya. Jadi ini adalah suatu film sebagai suatu kata umum. Contoh film itu ada film aksi, film drama, dan sebagainya. Kemudian film aksi ini bisa kita contohkan lagi lebih spesifik, film agen rahasia, film peperangan, dan lain sebagainya. Sementara kalau kita mau mempertahankan pendapat kita yang option A misalnya, lagu jazz musik ini hubungan antara jazz dan musik terbalik ya, karena musik itu lebih umum dibandingkan jazz. Kemudian air, dingin, es ini juga kurang tepat karena ini dalam bentuk kata benda ya, sementara dingin ini lebih cocok ke kata sifat. Kemudian buah, strawberry, asa juga, ini asa dan strawberry tidak ada kaitannya. Kepala, mata, hidung ya, kepala itu satu bagian tubuh kita, sementara mata dan hidung memiliki pengertian yang sama. Jadi ini adalah sama-sama kata khusus terhadap kepala, sementara mata dan hidung tidak memiliki kaitan umum dan khusus. Jadi jelas bahwa di option ini jawaban yang paling tepat adalah di option E. Soal selanjutnya di soal seperti ini kalau muncul adalah mencari suatu kata yang berbeda dari kata-kata yang lainnya. Jadi dari 5 pilihan ada akan 4 pilihan yang memiliki bentuk, sifat, atau sesuatu yang menjadi persamaan, dan satu lagi yang berbeda dari yang lainnya. Jadi kalau kita perhatikan kucing, anjing, kuda, kerbau, ayam, secara sekilas ini kita langsung bisa jelas bahwa anjing, kucing, kuda, kerbau ini adalah hewan-hewan yang memiliki 4 kaki, dan ayam ini kakinya cuma 2. Jadi jelas bahwa ayam memiliki
perbedaan yang signifikan dengan hewan-hewan yang di atasnya. Jadi jawabannya adalah pasti option E. Kemudian yang berikutnya adalah obeng, gergaji, tang, paku, dan palu. Sekilas ini semua yang digunakan oleh tukang. Jadi, tapi kita harus definisikan beberapa kata, yaitu alat dan bahan. Jadi alat itu ya alat yang suatu benda yang kita gunakan bisa berulang-ulang ya. Jadi contohnya kalau obeng kita gunakan, kita pakai, di lain kesempatan bisa kita pakai lagi. Tapi kalau paku itu setelah kita pakukan sekali, dia udah misalnya masukkan ke kayu itu, kan tidak bisa digunakan lagi. Jadi paku ini adalah kategori bahan, sementara obeng, gergaji, tang, dan palu adalah alat. Jadi paku berbeda posisinya dibandingkan bahan-bahan yang lain. Jadi alat-alat yang lain. Jadi optionnya adalah D. Jadi kita memisahkan antara alat dan bahan. Kemudian soal ke-20 ya, diberikan 5 pilihan kata: gunting, baut, kursi, pisau cukur, cermin. Jadi kalau sekilas kita perhatikan kata kuncinya pisau cukur ini, langsung terbayang tukang pangkas ataupun salon misalnya ya. Pasti udah ada cermin, ada kursi untuk orang duduk, ada gunting, dan kira-kira baut ini kalau untuk tukang pangkas digunakan untuk sebagai apa. Jadi jelas bahwa baut berbeda penggunaannya dibandingkan pilihan-pilihan yang lain. Jadi jawabannya adalah option B. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal ini mengambil topik tentang pengambilan kesimpulan. Jadi dalam topik ini kita harus membuat suatu diagram untuk lebih memudahkan pengambilan kesimpulannya. Kita perhatikan ada kata semua pemandu. Jadi kita anggap semua pemandu, semua orang yang berada di lingkaran ini kita anggap sebagai pemandu, harus pandai berbahasa asing. Jadi semua pemandu ini harus menguasai bahasa asing. Kemudian disebutkan bahwa Stephen bukan seorang pemandu. Jadi Stephen ini bukan seorang pemandu, tapi dia tidak disebutkan posisinya. Jadi artinya Stephen ini bisa saja bukan pemandu dan tidak bisa berbahasa asing, atau dia bisa berbahasa asing. Jadi posisi Stephen di dalam soal tidak disebutkan apakah dia mampu berbahasa asing ataupun tidak. Jadi kita tidak bisa memastikan posisi Stephen ini bisa atau tidak berbahasa Inggris, karena berbahasa asing ya, bukan bahasa Inggris, berbahasa asing. Jadi dengan penempatan posisi Stephen yang tidak jelas, tidak kita bisa pastikan posisinya apakah dia bisa atau tidak, maka kita dalam hal ini menjawabnya adalah tidak ada kesimpulan yang benar. Jadi kita tidak bisa mengetahui apakah posisinya si Stephen itu seorang pemandu atau bisa berbahasa asing maupun tidak. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Pengendara motor yang lewat jalan harus memakai helm. Jadi kita anggap ini sebuah himpunan pemotor harus memakai helm. Kemudian mereka lewat di suatu jalan katanya gitu ya. Kemudian ada sebagian karyawan yang bersepeda motor tidak memakai helm. Kalau tidak memakai helm artinya hanya sebagian. Jadi sebagian ini kan bisa kita pecah seperti ini. Jadi ada sebagian orang yang memakai helm, tapi ada sebagian orang yang tidak memakai helm. Jadi dari kesimpulan yang kita ambil dari diagram tersebut adalah ada orang yang kalau mau kita lanjut ke soal kedua ya, kalimat kedua. Sebagian karyawan yang bersepeda motor tidak memiliki helm, kemudian ada yang mau lewat di jalan. Jadi kalau di jalan lagi, ya, udah naik motor, pakai helm, baru lewat di jalan. Jadi kalau kita perhatikan irisan dari ketiga diagram ini adalah bahwa sebagian orang, ya, ternyata walaupun dia tidak memakai helm misalnya, dia masih bisa lewat di jalan. Jadi dalam kasus ini kita harus bisa mengambil kesimpulan berdasarkan pernyataan yang diberikan. Jadi bukan dari kejadian sehari-hari gitu. Jadi kita bisa simpulkan bahwa ada sebagian karyawan yang ternyata boleh lewat di jalan ya. Jadi jawabannya adalah yang di option E. Kita sambung ke soal selanjutnya. Disebutkan bahwa saat hujan semua pengendara sepeda motor berteduh jika tidak memakai jas hujan. Kemudian Toto mengendarai sepeda motor saat hujan. Jadi ini bisa kita tuliskan dalam bentuk pernyataan penarikan kesimpulan.
Jadi kalau dia memakai jas, ya, tidak memakai jas, maka dia udah pasti berteduh. Kemudian si Tono tidak berteduh, karena dia mengendarai, berarti sama aja dengan tidak berteduh ya. Berarti dia tidak melanjutkan perjalanannya. Jadi kalau kita ambil kesimpulannya adalah tentunya Tono memakai jas, karena dia kalau tidak memakai jas dia berteduh. Jadi kalau dia tidak berteduh artinya dia tentunya memakai jas. Jadi kita bisa simpulkan jawabannya adalah yang di option B. Kita lanjutkan. Jika tanaman diberi pupuk maka tanaman menjadi subur. Kemudian tanaman tidak subur atau hasil panen meningkat. Dan ada kalimat selanjutnya adalah hasil panen meningkat. Jadi kalau kita tuliskan kalimatnya adalah jika tanaman diberi pupuk, maka menjadi subur. Kemudian di kalimat selanjutnya adalah tanaman tidak subur atau hasil panen meningkat. Dalam bentuk kalimat atau ini, bisa kita ubah kalimatnya itu menjadi jika tanaman subur, maka hasil panen meningkat. Jadi dalam bentuk atau ini adalah kita menegasikan kalimat yang di depan karena kita mengandaikannya, maka kita anggap seolah-olah kebalikan dari kalimat yang di awal. Kita ambil dulu kesimpulan dari kedua pernyataan ini. Tanaman suburnya kita coret, maka kita ambil kesimpulan bahwa jika tanaman dipupuk maka hasil panen meningkat. Dan ada sebuah pernyataan di akhir bahwa hasil panen meningkat. Ini berarti bahwa tanaman itu dipupuk. Jadi jawabannya adalah option D. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Tidak seorang pun pengunjung museum diizinkan memotret. Ya. Kemudian sebagian mahasiswa mengisi liburan dengan mengunjungi museum. Kalau kita mau pakai logika tanpa mencoret-coret gitu, kita udah pasti bisa memastikan ada dua option yang salah, yaitu option C dan option D. Ini udah jelas tidak memenuhi. Kita perhatikan kalimatnya. Sebagian mahasiswa diizinkan memotret ketika mengunjungi museum. Sementara tidak seorang pun pengunjung ya. Tidak peduli dia siapapun tidak boleh memotret. Jadi mahasiswa udah jelas juga tidak boleh memotret. Jadi option C udah pasti salah. Kemudian option D, hanya mahasiswa yang berlibur ke museum yang tidak dilarang memotret. Jadi ini salah juga karena tidak seorang pun dilarang memotret. Jadi tidak seorang pun pengunjung diizinkan memotret. Artinya tidak memandang siapapun. Jadi apakah dia mau yang berlibur atau tidak berlibur gitu tidak dipermasalahkan, tetap tidak boleh memotret. Jadi jawaban C dan D sudah pasti salah. Jadi kalau kita mau menggambarkan hubungannya adalah dari pengunjung, kita mulai dari pengunjung. Bagian dari pengunjung ini bisa saja mahasiswa ya. Ada mahasiswa, misalnya ada ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak ya. Jadi sebagiannya ada mahasiswa. Kita nggak mahasiswa. Dan tidak semua mahasiswa menjadi pengunjung museum. Kemudian mahasiswa ini katanya mengisi liburan ke museum ya sebagian. Kemudian tidak seorang pun pengunjung yang diizinkan memotret. Jadi dari hal ini kita bisa simpulkan bahwa ada sebagian mahasiswa yang tidak ke museum dan ada sebagian mahasiswa yang mengunjungi museum. Sebagian yang mengunjungi museum ini, ya, sebagian ini tidak boleh memotret karena mereka berada di dalam museum. Jadi jawabannya adalah yang di option A. Ya. Jadi ada sebagian yang menjadi pengunjung itu tidak boleh melakukan pemotretan di dalam museum. Sementara mereka yang tidak berkunjung ke museum, mereka bebas memotret ke tempat mana mereka berlibur istilahnya gitu. Jadi jawabannya adalah yang di option A. Kita lanjut ke pembahasan soal selanjutnya. Jadi soal ini berkaitan, ya ada wacana yang diberikan digunakan untuk menjawab pertanyaan nomor 26 dan 27. Jadi masing-masing pertanyaan didasarkan pada informasi berikut. Ada 6 kamar KLMNOP terletak di sebuah lantai dalam 2 baris yang menghadap utara dan selatan. Jadi ada 6 kamar, 2 baris, berarti masing-masing 3 ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi ada kamar yang menghadap ke utara, pintu kamarnya ke arah utara, dan ada 3 buah kamar lagi yang menghadap ke selatan. Ini yang dimaksud dari pernyataan kalimat nomor 1.
Kemudian di kalimat pernyataan nomor 2 disebutkan bahwa L menghadap utara dan tidak di sebelah N. Ya. Ini belum bisa kita pastikan posisinya di mana. Kemudian disebutkan bahwa N dan P berseberangan secara diagonal. Kemudian M di sebelah P menghadap selatan. Jadi dari M di sebelah P menghadap selatan, udah pasti kita simpulkan bahwa ada M yang menghadap selatan, ada P juga, P menghadap ke utara, dan katanya N dan P berseberangan secara diagonal. Artinya kalau P-nya di sebelah atas ini, maka sudah pasti N-nya di sebelah bawah. Nah, kita tinggal posisikan mereka berseberangan secara diagonal. Berarti kita misalkan diagonal itu posisi P di sebelah sini, maka diagonalnya si N-nya di sebelah kiri bawah ya. Kemudian langkah selanjutnya, katanya L menghadap utara dan tidak di sebelah N. Ini alasan kenapa kita tidak tempatkan N di tengah-tengah ya. Karena kalau N-nya di tengah-tengah, kita tempatkan L ini pasti tetap bersebelahan dengan L. Nah, L menghadap utara tidak di sebelah N, maka satu-satunya kemungkinan bagi si L adalah posisinya di sebelah kanan bawah. Kita lanjutkan ke pernyataan selanjutnya. M di sebelah P. Nah, P udah di pojok ya, maka M itu otomatis di tengah-tengah ini. Kemudian kita lanjutkan ke beberapa pertanyaan yang lain adalah dari data yang ada, ya data yang tersisa ya. Kita perhatikan dari yang belum disebutkan, kita perhatikan L-nya sudah ada, N-nya sudah ada, N dan P sudah. Oke, T menghadap utara. Jadi yang belum ada huruf T ya. Jadi T-nya kita posisikan di sebelah sini. Ini bukan huruf T ya, huruf O harusnya, soalnya ini ada salah ketik ya. Ini huruf O karena tidak ada huruf T di kamar-kamar tersedia. Jadi kita ubah dulu nih huruf O. Ini O. Jadi dari kamar KLMNOP yang belum termasuk di bagian ini adalah tersisanya ya, huruf K, kamar K. Jadi kita udah bisa menyusun posisi-posisi mereka dalam dua baris ya. Kemudian di pertanyaan ke soal 26, jika kamar K dan O ditukar, ini ditukar tempat, maka yang berada di samping P, ternyata tidak ada pengaruh pertukaran kamar K dan kamar O, maka di samping P tetaplah kamar M ya. Kemudian kamar mana yang berada di antara L dan N? Jadi L dan N tengah-tengahnya, tidak ada hubungan dengan pertukaran di soal nomor 26 ya, karena soalnya terpisah. Kamar mana yang berada di antara L dan N adalah kamar O. Jadi jawabannya adalah option A. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Seorang calon legislatif melakukan kampanye pada 5 kecamatan, yaitu kecamatan J, K, L, M, dan N dengan ketentuan ia dapat berkunjung ke kecamatan M setelah ke L dan N. Jadi kalau kita gambarkan ada 5 peta ya, J, K, L, M, N, ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Disebutkan bahwa dia dapat berkunjung ke M setelah L dan N, berarti posisinya adalah ada L, ada N, ada M ya. Jadi M ini berada posisinya setelah L dan N. Ia tidak bisa mengunjungi kecamatan N sebelum mengunjungi kecamatan J, berarti J ini berada di sebelah kirinya si N-nya lagi. Kecamatan kedua yang harus dikunjungi adalah K, jadi kita posisikan K-nya di sebelah sini. Nah, dari posisi soal ini adalah bahwa dia mau mengunjungi mengunjungi J sebelum N ya. Jadi kalau kita posisikan, berarti posisinya si N dan si J, kemudian si M ini harus ada L dan N lagi, maka udah pasti si M ini adalah posisi benda yang paling akhir. Karena kalau M-nya seandainya kita tuliskan di sebelah sini, dia harus ada N dan L, maka si J harus mendahului lagi, jadi nggak mungkin. Jadi posisinya udah pasti si M ini adalah huruf yang paling akhir. Kita posisikan M-nya di sebelah paling kanan, yang paling akhir. Dari sini urutannya. Kemudian ada N dan L ini tidak disebutkan siapa duluan. Kemudian dia harus mengunjungi J sebelum N. Jadi kita bisa memastikan bahwa J itu diprioritaskan di posisi depan. Nah, tinggal N dan L-nya ini bisa N di sini, L di sini, atau L di sini, N di sini, karena tidak disebutkan antara
L dan N syaratnya seperti apa. Coba kita perhatikan dari option yang ada ya. Jadi kita perhatikan yang paling memungkinkan kita jawab adalah soal nomor 30 terlebih dahulu. Jadi dari pilihan nomor 30, kita tadi mempunyai dua kemungkinan, JKNLM atau JKLNM. Nah, ternyata di pilihan cuma ada yang model pertama ya, JKNLM. Jadi udah fix ini jawabannya. Maka kita abaikan yang pilihan kedua. Kemudian kita lalu baru mengerjakan soal nomor 28 dan 29. Jadi nomor 28, kecamatan yang pertama harus dikunjungi adalah, ini jelas di option kita adalah kecamatan J. Jadi jawabannya adalah option A. Kemudian dua kecamatan yang dapat dikunjungi setelah N. Jadi setelah N, ya otomatis jawabannya adalah L dan M. Jadi jawabannya adalah option B. Jadi demikian pembahasan soal SKD untuk CPNS dan kedinasan. Semoga bermanfaat, dan apabila ada saran maupun materi yang ingin dibahas selanjutnya bisa kalian request di kolom komentar. Semoga bermanfaat.